Ya, thank you Kak Sisi. Terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di Equipping, tapi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Kita nggak banyak bahas ayat, tapi kita merenungkan sesuatu. Apa yang kita renungkan tentang makna Natal ya dan penginjilan. Nah, sebelum kita mulai dengan slide perenungan kita pagi ini, saya mau nanya dulu, Bapak Ibu nanti boleh kasih raise hand ya. Eh, Apakah Bapak Ibu sudah mempersiapkan baju yang baru, sepatu yang baru, ya, cookies-cookies, ya, hadiah-hadiah Natal di tahun ini? Ada yang udah mempersiapkan? Wah, ternyata nggak ada yang mempersiapkan ya. Belum. Belum. Ya, saya juga belum. Nah, kenapa saya menanyakan ini, karena seringkali yang ada dalam konteks pemikiran kita anak-anak Tuhan, dan saya percaya di sini nggak ada ya, nggak ada. Bisa jadi nggak ada yang ngaku juga gitu kan. Tapi memang benar nggak ada ya, karena kita udah ngerti, tapi nggak ada salahnya pagi hari ini kita coba merenungkan kembali, makna Natal yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kebenaran firman. Nah, di sini saya kasih judul Natal adalah penginjilan, ya kan? Apa kaitannya Natal dengan penginjilan? Natal ya Natal, penginjilan penginjilan, iya kan? Tetapi nanti saat kita merenungkan di slide-slide berikutnya, kita akan tahu ya kaitan antara Natal dan penginjilan. Oke, next slide selanjutnya. Ya, eh, kita tahu bahwa dalam kekristenan ada satu amanat yang besar yang namanya amanat agung. Saya nggak jemu-jemu selalu mengingatkan setiap orang yang ketemu dengan saya, terutama teman-teman kita, jemaat yang ada di Abalov Industri. Nggak peduli mau industri 1, industri 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya tubuh Kristus. Ya, semuanya mendapatkan mandat amanat yang sama. Apa itu kabar baik? Kabar baik buat siapa? Semua bangsa. Ya, semua bangsa di sini berbicara bukan hanya pergi ke Amerika, ya kan, ke Australia, ke India, ke China dan segala macam, bukan. Semua bangsa dimaksudkan di sini, semua orang yang ada di muka bumi ini. Nah, kita tahu bahwa inti dari sebuah penginjilan adalah kita memberitakan tentang Yesus. Apa yang kita beritakan? Ya, yang kita beritakan mulai dari kelahirannya. Kenapa dia harus lahir ke muka bumi ini? Karena tanpa lahir nggak mungkin ada pemberitaan Injil. Siapa yang kita beritakan kalau Yesus nggak lahir? Ya kan? Makanya Bapak begitu sangat-sangat peduli dengan yang namanya kehidupan. Sehingga dia memilih memberikan anaknya lahir ke dunia ini. Nah, ini saya nggak banyak bahas ini. Kenapa? Karena kita udah hafal, kalau istilah saudara sepupu kita udah katam, gitu kan, tentang kelahiran Yesus. Ya, mulai dari Maria, ya kan, didatangi malaikat, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra, bla 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 bla, ya kan, sampai Yesus lahir di palungan, kita hafal semua. Bahkan kita mengikuti begitu banyak perayaan tentang Natal ini. Nah, tapi di sini eh, kelahiran Yesus bukan hanya kita memperingatkan tentang kelahirannya dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, tetapi ada satu makna yang sangat-sangat mendalam. Kelahiran Yesus adalah terang dunia. Terang dari tempat yang gelap tiba-tiba datang yang terang. Wow. Saya membayangkan saat mati lampu di rumah saya. Semuanya gelisah, kepanasan, ya kan? Nggak bisa nyalain AC, nggak bisa nyalain kipas. Kita mau beraktivitas pun gelap gitu kan, nggak enak kan. Akhirnya kita stop, tidak bisa beraktivitas. Dalam situasi yang stagnan dalam hidup kita, hal yang tidak enak, ya kan, sesuatu yang nggak yang bisa membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa, tiba-tiba nyala lampu, terang, ya kan. Betapa happy-nya kita gitu loh. Kita mulai bisa beraktivitas.
Orang yang di kantor mulai bisa nyalakan lagi komputernya, laptopnya untuk dia bisa bekerja dan segala macam. Itulah kehidupan kelahiran Yesus. Dia membawa terang ke dunia. Itu yang kita beritakan Bapak Ibu. Kita nggak menceritakan, oh Yesus lahir seperti kata firman Tuhan. Boleh kita cerita gitu. Tapi ada nggak aplikasi makna di dalam yang kita ceritakan? Inti yang pertama adalah terang dunia. Nah, kita mulai penginjilan dengan memberitakan kelahiran Yesus sebagai terang dunia. Kedua, kelahiran Yesus yang kita maknain sebagai Natal bukan hanya sekedar tradisi, tapi satu momen di mana kita bisa mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Seperti yang saya ceritakan dengan ilustrasi awal tadi. Tiba-tiba nyala lampu, kita begitu senang hati kita kan. Kita bisa beraktivitas kembali. Nah, itulah momen Natal yang harus kita kumandangkan. Bahwa saat Natal harus ada ucapan syukur. Ucapan syukur yang bagaimana? Bukan dengan pesta pora, ya bukan dengan hura-hura, tetapi kita memaknain, kita bersyukur memiliki Yesus dalam hidup kita. Itulah yang harus kita bagikan kepada orang lain. Supaya mereka merasakan ucapan syukur yang sama saat Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itulah juga yang menjadi inti kekristenan kita. Ya, bahwa Allah, Yesus Kristus, lahir ke dunia untuk menyelamatkan. Sehingga pemberitaan kita, penginjilan kita itu sesuai dengan makna kelahiran Yesus. Dia bukan lahir untuk kita bisa punya baju baru, punya makanan-makanan yang enak di tanggal 25, ya kan, kita bisa pergi liburan ke luar negeri karena memang libur nasional, ya kan? Bukan itu. Jadi maknanya kita memberitakan kehidupan dan kelahiran Yesus yang menyelamatkan manusia itu, juru selamat manusia. Kita sudah melakukan yang namanya inti daripada iman Kristen kita. Ya, selain kita memberkati orang, kita juga diberkati. Karena iman kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus, dimulai dari kelahirannya. Nah, inti dari penginjilan, kabar baik itu adalah Yesus datang, lahir ke dunia. Ya kan, dia bangkit, dia mati, terus dia bangkit. Nah, itu rentetan-rentetan yang harus ada dalam penginjilan kita. Jadi nggak mungkin kita hanya memberitakan tentang kematian Yesus. Kapan dia lahir? Lu nggak ceritakan, gitu kan? Kamu nggak menyampaikan tentang kelahirannya. Nggak komplit, Bapak Ibu. Jadi, inti dari penginjilan kabar baik itu kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Yang memberikan satu janji dan pengharapan. Jadi, ada nggak kaitan Natal dengan penginjilan? Natal ya penginjilan itu. Penginjilan ya Natal. Dimulai dari kelahiran Yesus. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, kita sebagai tubuh Kristus yang dikatakan gereja Tuhan, kita harus menyebarkan kabar baik ini ke seluruh dunia. Matius 28, 19, 20. Hafal banget. Karena itu pergilah jadikanlah segala bangsa muridku bla 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 segala macam. Bagaimana kita pergi kalau kita tidak tahu? Kita harus mulai dari mana? Nah, momen Natal ini kita mulai dengan kelahiran Yesus. Oke, next. Nah, kaitan erat Natal dan penginjilan. Natal momen penginjilan paling kuat. Kenapa paling kuat? Ya, karena orang lagi happy, Bapak Ibu. Orang lagi sukacita. Bahkan saya sudah pernah mensurvei kurang lebih 50 orang beberapa tahun yang lalu. Orang-orang yang bukan Kristen. Yang notabene dalam hidup mereka hari-hari, mereka nggak melakukan yang namanya ritual kekristenan. Mereka nggak ke gereja, mereka nggak baca firman, dan segala macam. Ya kan? Mereka melakukan rutinitas agamawi mereka sesuai dengan iman mereka. Tapi saat saya tanya, apakah kalian happy? Apakah kamu, apakah Anda, apakah Cici, Koko, Abang, Kakak, ya kan? Happy, senang waktu Natal. Wah, rata-rata Bapak Ibu, hampir 100% dari 50 orang itu, mereka begitu senang menyambut Natal. Mungkin motivasi hati mereka berbeda dengan kita.
Ada yang senang karena di momen Natal itu libur panjang sampai ke tahun baru, ya kan? Kantornya tutup, mereka dapat cuti panjang dan segala macam. Ada yang senang karena saat Natal itu katanya mereka bisa keluar kota bersama dengan keluarga mereka walaupun mereka bukan Kristen. Mereka gunakan itu untuk fellowship. Ada yang mengunjungi sanak saudaranya dan segala macam. Jadi itu momen penginjilan paling kuat karena orang sedang happy hatinya Bapak Ibu. Sedang senang dan saya coba praktekkan ya. Saya coba praktekkan saat itu waktu mereka bilang, "Iya, lagi senang hatinya," gitu kan. Saya coba masuk yang namanya penginjilan. Tahu nggak, secara singkatnya gini, tahu nggak, Cici, Koko tahu nggak? Abang, Kakak tahu nggak? Ya kan, Ibu, Bapak tahu nggak? Natal itu bukan hanya liburan, libur panjang dan segala macam. Tetapi ada satu hal yang diperingati di situ. Oh iya, Yesus lahir ya? Tuhannya orang Kristen ya? Dan segala macam ya, respon mereka. Ya, benar. Nah, mulai tuh masuk. Masuk tuh. Dan dari pengalaman saya sekian belas tahun ya, untuk, melakukan ini, rata-rata ada di antara mereka yang menolak, ada, tapi kecil sekali. Rata-rata ngangguk-ngangguk, iya iya gitu loh, iya kan? Dan saya percaya segala sesuatu ada waktu dan masanya. Mungkin saat kita, menyampaikan itu, kita bersaksi ya, tentang pengalaman kita dalam Natal, ya kan? Ada orang yang, berani langsung masuk ke dalam penginjilan dan segala macam, adanya orang sekedar bersaksi, nggak masalah Bapak Ibu. Mungkin kita yang menabur, tapi bukan kita yang menuai, tapi Injil itu udah diberitakan dimulai dari momen peringatan Natal yang kita maknai sebagai kelahiran Yesus. Nah, tadi kita udah tahu di awal bahwa Yesus lahir itu sebagai terang yang mengusir gelap, ya. Nah, kalau mengusir gelap artinya apa? Secara rohani dia mengusir kegelapan dosa dan memberikan hidup yang kekal. Nah, ini kita masuk lagi ke dalam tahap kedua dalam penginjilan. Kita bisa menawarkan orang untuk menerima hidup yang kekal. Ya kan? Tentu ada step by step-nya. Kita lihat keadaannya, situasi, kondisi, nggak sembarang, nyelonong boy juga. Bisa-bisa kita diusir malah ya kan, dan segala macam. Tetapi kita harus tetap menawarkan kepada mereka kehidupan yang kekal. Yang ketiga, momen dan aksi orang percaya, ya kan? Merefleksikan kasih Allah saat Natal. Nah, kita tahu setiap kali Natal pasti ada ya yang namanya aksi sosial. Ya kan? Mungkin nggak kita ikut dalam, kegiatan yang besar, tetapi kita udah praktekkan sesungguhnya dengan keluarga kita. Kita bawa kue kepada mereka, ya kan, kita datangi orang tua kita, ya kan, dan segala macam, teman-teman kita. Itulah waktu untuk kita mempraktekkan kasih, Bapak Ibu. Kita mempraktekkan kasih. Jadi kalau ada kelebihan keuangan kita, ya kan, waktu kita dan segala macam, gunakan untuk berbagi kasih itu. Mungkin kita nggak bisa memberi yang mahal kepada mereka, tetapi nggak mungkin Tuhan tidak mempersiapkan benih untuk kita olah di tangan kita, Bapak Ibu. Saya ingat waktu zaman-zaman awal-awal saya dari Katolik pindah ke Kristen, saya berpikir, ini orang Kristen agak kurang ya, dalam tanda kutip ya Bapak Ibu saat itu ya, dengan pemahaman awal saya. Kalau karena masih di daerah saya, itu kalau kami di Katolik dulu, nah mulai saya bandingin tuh Bapak Ibu. Setiap yang namanya Natal itu, waduh, dari gereja Katolik itu habis-habisan tuh. Janda-janda dikumpulin, orang-orang miskin segala macam disumbang dan segala macam. Tapi begitu saya masuk ke Kristen Bapak Ibu, saya lihat orang Kristen kok sibuk dengan dirinya sendiri. Saya nggak tahu di kota kan, ini di daerah gitu loh. Tapi begitu saya sampai di kota, saya lihat lebih gemerlap lagi perayaan Natalnya, ya kan? Dan segala macam. Sebenarnya Bapak Ibu, saat momen Natal ini kesempatan kita berbagi. Bukan hanya berita keselamatan lewat kelahiran Yesus,
Dimulai dari awal kelahiran Yesus, kehidupannya ya, kematiannya dan kebangkitannya. Tapi ini Tuhan persiapkan untuk kita bisa mempraktekkan sesuatu. Ingat Bapak Ibu waktu, eee, orang-orang Majus datang kepada Tuhan, mereka mempersembahkan sesuatu. Karena mereka orang-orang terpandang, orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan ya, mereka mempersembahkan yang termahal. Bagaimana dengan kita? Ya kan? Kadang kita berpikir, buat gua aja udah pas-pasan. Tapi ingat Bapak Ibu, saat kita mau mempraktekkan, pasti Tuhan menyediakan. Nah, waktu saya pindah di tempat ini, di tempat kami hari-hari ini, waktu Natal, kan mereka dilarang ya ngucapin selamat Natal, itu haram hukumnya, menurut mereka. Tetapi sesungguhnya agamanya nggak melarang, hanya orang-orang tertentu, okelah, itu terserah mereka. Nah, saya mulai waktu Natal saya bikin kue banyak, ya. Selain saya kasih ke mama mertua, nah buat kami, ya kan, buat sepupu saya, ya kan, kita saling berbagi, saling, eee, apa, dia memberi saya, ya saya harus beri ke dia gitu kan, dan segala macam saya lebihin. Dan saya bagikan kepada yang ditua-tuakan lah di daerah sini. Dan mereka kaget. Nah, kalau kita bawa yang namanya, eee, kata Kristen kepada mereka, agama Kristen, ya kan, pasti ditolak Bapak Ibu. Tapi kalau kita datang bawa kue, disambut Bapak Ibu, ya kan. Nah inilah momen, sehingga mereka mulai mulai merasakan gitu loh, mulai merasakan kasih yang daripada kita itu. Ya mungkin kita nggak bisa, beri sesuatu yang mahal, ya kan, tapi kita bisa berbagi Bapak Ibu, pasti nggak mungkin tidak. Karena orang Kristen itu nggak pelit seharusnya, ya kan. Bahkan kita udah menerima satu anugerah yang terbesar, keselamatan. Masa hanya untuk hal dunia kita nggak mau berkorban Bapak Ibu. Kita sibuk hanya untuk beli baju kita dan segala macam. Ya kan, di rumah kita penuh dengan makanan enak, apakah orang di sekeliling kita makan yang enak Bapak Ibu? Ini sebuah refleksi ya. Oke, next. Kita tahu saat perayaan Natal banyak sekali simbol-simbol Natal. Kita sadar nggak bahwa pohon Natal itu melambangkan Yesus yang berdiri teguh, kokoh di muka bumi ini untuk melakukan satu hal nih Bapak Ibu. Apa? Yesus tahu nggak kalau dia harus mati? Dia tahu, tapi dia rela memberikan dirinya. Dia teguh kepada apa yang Bapa katakan. Dia diutus ke dunia, lahir sebagai manusia, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, lahir ke dunia, bahkan rela mati, rela berkorban sampai mati. Jadi kalau setiap kali Bapak, Ibu, dan saya melihat pohon Natal, ingatlah Yesus yang telah datang ke dunia ini dengan membawa satu pengharapan Bapak, Ibu. Dan kita tahu di pohon Natal penuh dengan segala aksesoris dan terang, lampu-lampu berkedap-kedip dan segala macam. Saat ini saya mau nanya, saat lihat pohon Natal ingat nggak sama Yesus? Atau malah yang kita ingat, aduh, gue mau selfie dulu nih. Yang mana nih? Angle yang mana yang pas untuk saya berfoto? Lupa kepada Yesus. Kalau kita lupa Yesus, bagaimana kita bisa memberitakan? Lupa, gitu. Jadi setiap lihat pohon Natal, ingat Yesus. Kalau ingat Yesus, ingat, beritakan 3 hal itu tadi. Ya kan, ada bintang. Kita tahu waktu Yesus lahir, ada bintang, ya kan, yang dilihat oleh orang-orang Majus. Saat momen Natal ini, apakah orang bisa melihat Tuhan lewat hidup saya dan Bapak Ibu? Lewat Natal ini, apakah saya dan Bapak Ibu sudah menjadi bintang yang menuntun orang datang kepada Tuhan? Atau malah kita menjadi sandungan saat orang melihat kita sibuk dengan pesta pora? Apalagi saat-saat ini Bapak Ibu, begitu banyak bencana alam di Indonesia.
Ada nggak rasa prihatin kita kepada saudara-saudara kita? Hanya belas kasihan tanpa kita bertindak. Kita ini bintang Bapak Ibu, yang menuntun orang datang kepada Kristus, Sang kebenaran, yang memberi jaminan hidup yang kekal. Saya nggak mau jadi bintang, saya mau jadi bulan, terserah. Itu pilihan kita. Tapi sesungguhnya kita adalah bintang yang terang, yang bisa menuntun orang datang kepada Tuhan. Jangan jadi sandungan di saat momen Natal. Ini ada kisah nyata Bapak Ibu, saya nggak ngada-ngada. Satu teman, dan dia akhirnya bertobat. Satu keluarga makan malam di sebuah restoran yang dalam tanda kutip sesuai dengan keuangannya, sesuai dengan kemampuannya, cukup lumayan. Dan saat mereka makan Bapak Ibu, mereka masuk ke restoran, satu keluarga besar, dia melihat ada satu orang ibu gendong bayinya. Nggak jauh dari restoran itu. Tuhan udah gerakkan hatinya Bapak Ibu. Tuhan udah gerakkan hatinya untuk samperin ibu itu. Tapi karena sudah happy-happy-nya tadi kumpul keluarga, wah masuk aja tuh nyelonong boy. Masuk. Makanlah, pesan. Bahkan dia bilangin malam itu dia pesan yang namanya sarang burung, sirip hiu, segala macam ya. Isit itu. Dan mereka makan. Gitu. Pas dia lagi tengah-tengah makan itu, kayak ada yang tampar mulutnya Bapak Ibu kata dia ya. Dan dia kaget gitu loh. Dia kaget. Ini seorang ibu ya. Kaget dan dia bilang, "Aduh." Dia kirain dia mau apa namanya tuh, penyakit yang mati rasa itu kan, mau kayak stroke gitu. Dia kira itu, udah ketakutan dia. Tapi tiba-tiba dia dengar di telinganya, "Keluar!" Kayak dia dibentak. Begitu dia keluar Bapak Ibu, dia lihat ibu itu udah tidur di samping, jalan itu dan anaknya dia taruh di dada. Singkat cerita ibu itu belum makan Bapak Ibu berhari-hari. Bukan dia nggak mau bekerja karena dia mengemis-ngemis, bukan karena dia malas ternyata. Tapi karena ibu itu sedang sakit Bapak Ibu. Kalau dia nggak sakit katanya dia memulung. Dia mulung barang-barang. Dari situ dia hidup. Dia hamil di luar nikah, dia hamilin di orang dan dia hidup di jalanan kayak gitu. Dan waktu dia melakukan menyamperin ibu itu, ada orang lain yang melihat Bapak Ibu, datang juga ngelihat, ngerumunin. Dan mereka melihat apa yang dilakukan ibu ini. Dan dari kerumunan itu ada satu orang yang berpakaian yang mungkin Bapak Ibu tahu lah, menggambarkan ciri khas seorang dari agama seberang itu ya. Dan singkat cerita waktu selesai dia bawa ibu itu ke klinik, bapak itu juga ikut gitu. Karena mereka takut kan yang bawanya ini orang Tionghoa gitu kan, takut dia papain mungkin. Ikut ikut dan sampai di sana yang saudara sepupu kita itu bilang gini, "Wow." Ditanya, "Enci agama apa?" Agamanya yang ditanya Bapak Ibu. "Saya Kristen." Dan singkat cerita Bapak Ibu, bapak itu bilang diakuin memang orang Kristen itu luar biasa katanya. Kalau orang Kristen yang menghidupi kekristenannya luar biasa katanya. Dan ibu itu di situ sadar Bapak Ibu. Wah, apapun yang saya lakukan, saya akan menjadi terang. Yang ketiga, Natal adalah undangan Bapak Ibu. Undangan. Kita mengundang orang. Oke, kita undang orang-orang yang sudah di dalam Tuhan atau belum di dalam Tuhan. Pada sesungguhnya Bapak Ibu, undangan itu kepada semua orang. Yesus datang bukan hanya buat saya dan Bapak Ibu, tapi kepada semua umat manusia terlepas mereka menerima atau tidak. Di sini saya tidak mengajak kita berbicara tentang soteriologi, tentang doktrin keselamatan, tidak.
Karena masing-masing gereja punya doktrinnya masing-masing. Kita nggak bicara tentang doktrin, tapi kita berbicara tentang undangan keselamatan bagi semua orang. Firman Tuhan jelas, pergilah jadikan semua, bukan hanya orang yang kita pilih-pilih, semua bangsa. Jadi apa kita undang? Jadi murid Tuhan supaya mereka mengenal kebenaran, supaya mereka menerima jaminan keselamatan, yakni Yesus Kristus. Lalu kita bertanya, bagaimana caranya kita menginjil di musim Natal? Tadi jelas, hidup kita harus menjadi terang, menjadi teladan kasih dan kebenaran dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kita bisa berbagi berkat, bukan hanya materi tapi juga kabar baik tentang Yesus. Kita mengunjungi yang sakit. Kita mendoakan mereka yang berbeban berat. Karena di luar hari Natal ya, orang suka beralasan sibuk. Kerja kantor lah, urus anak sekolah lah, segala macam lah yang ya kadang-kala alasan itu kita yang buat-buat. Karena 24 jam nggak mungkin nggak ada waktu untuk kita bisa menceritakan tentang Tuhan. Dari 24 jam itu tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi garam dan terang. Mau di tempat kerja, di tempat sekolah, ya kan, di rumah tangga dan segala macam. Itu berbagi berkat, Bapak Ibu. Kita bisa mengundang mereka berdialog, baik itu teman kita. Pernah nggak terpikirkan buat kita ya Bapak Ibu? Saat makan malam Natal itu kita undang orang luar untuk ikut bersama dengan kita yang belum kenal Tuhan. Saya rasa kalau kita ajak mereka, mereka mau kok. Namanya diajak makan, apakah itu tetangga kita, teman kerja kita, sahabat kita. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Orang yang terdekat dengan kita, yang belum di dalam Tuhan. Pernah nggak kita undang mereka makan di saat momen Natal? Bagaimana kita bisa berdialog kalau kita nggak undang mereka mendekat kepada kita? Saat momen Natal ini, adakah kita menyiapkan waktu kita untuk mengunjungi mereka? Atau malah kita mulai berpikir dari jauh-jauh hari, dari bulan-bulan sebelumnya, tiket mana ya yang paling murah untuk saya bisa pergi healing? Nggak salah Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita untuk kita juga menikmati, tapi ingat, ada bagian kita untuk orang lain, Bapak Ibu. Oke, next. Seharusnya saat Natal ini kita punya satu spirit ya. Spirit Natal itu adalah mata rantai kepedulian ilahi. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Bapak Ibu bisa baca, karena panjang ya. Di situ kita tahu bahwa Bapa itu, Allah itu sangat peduli dengan yang namanya manusia berdosa, Bapak Ibu. Sehingga dia memutuskan mengutus anaknya Yesus itu lahir. Itulah Natal tadi. Sehingga waktu Natal, kita tahu bahwa Tuhan begitu peduli kepada yang namanya orang-orang berdosa. Apakah kita peduli Bapak Ibu dengan orang-orang yang belum menerima keselamatan itu? Yang kita tahu mereka berbondong-bondong menuju ke neraka itu? Peduli? Ini perenungan kita Bapak Ibu. Makanya Yesus harus lahir ke dunia. Dia mau memberikan teladan kepada kita tentang arti kepedulian. Kita tahu dalam Pancasila aja yang menjadi dasar negara kita, kepedulian itu penting. Ya kan? Ini Yesus sendiri loh yang rela memberikan dirinya untuk mati. Saking pedulinya, kita nggak usah lah dituntut sampai mati. Berkorban sedikit aja deh, mau nggak?
Seharusnya kita Bapak Ibu memberikan respon yang benar, ya, sesuai dengan teladan Yesus. Mau nggak kita saat Natal ini datang ke orang-orang, melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Gereja menjadi komunitas yang peduli seharusnya Bapak Ibu. Yang melanjutkan yang namanya misi Natal itu, kabar baik itu. Jadi Natal bukannya sebagai perayaan, tetapi sebagai suatu momen yang menghidupkan kembali spirit kepedulian saya dan Bapak Ibu yang telah diberikan oleh Tuhan dan diteladankan oleh Yesus. Itu yang harus kita laksanakan Bapak Ibu. Jangan kita pikir amanat agung itu nggak ada spiritnya, ada. Spirit peduli Bapak Ibu akan keselamatan orang lain. Jadi Natal adalah penginjilan Bapak Ibu. Jangan lupa ya, saat Natal ini kita harus menginjil. Cara-caranya kita udah tahu tadi. Next. Selanjutnya. Nah, waktu saya renungkan ini tragedi Natal gitu loh. Kita tahu ya, awal kelahiran Yesus ceritanya di gambar slide yang pertama. Penuh dengan kesederhanaan. Tetapi spiritnya luar biasa Bapak Ibu. Saya memilih gambar ini karena saya lihat ada terang ya kan yang kita bahas tadi. Walaupun dalam kesederhanaan, walaupun dalam rasa pas-pasan kita, bahkan dalam kekurangan kita bisa melayani orang lain Bapak Ibu. Kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan nggak minta duit yang banyak dari Bapak Ibu dan saya. Dia nggak minta persembahan yang luar biasa dari Bapak Ibu dan saya. Tapi hari-hari ini orang-orang Kristen dalam tanda kutip yang nggak ngerti kebenaran. Sibuk dengan yang namanya kemewahan. Kalau kita jalan-jalan hari-hari ini di mall, apa yang kita lihat? Semarak ya Bapak Ibu. Tapi di balik kesemarakan itu, ada nggak spirit Natal? Ada nggak nyawa penginjilan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Jangan sampai Natal ini menjadi sebuah tragedi. Kenapa dibilang tragedi? Karena orang-orang sekeliling kita tetap menuju kepada kebinasaan. Kita nggak bisa menggunakan momen ini dengan tepat untuk membawa mereka kepada hidup yang kekal. Kita sibuk dengan hal-hal duniawi. Sekali lagi saya mau katakan bukan nggak boleh, boleh Bapak Ibu. Tapi itu sesudah kita memaknai Natal. Selebihnya silakan nikmati. Yang punya duit banyak silakan ke luar negeri jalan-jalan. Ya kan, silakan makan di restoran yang mewah nggak masalah. Silakan beli baju. Siapkan makanan kue-kue di rumah nggak masalah Bapak Ibu. Itu nggak dosa, nggak ada yang larang. Tapi itu sesudah kita melakukan bagi orang lain. Kita menikmati hasil kerja keras kita. Nggak salah Bapak Ibu. Tapi bukan fokus hanya untuk diri kita. Kalau iya, itulah tragedi Natal yang sesungguhnya. Kita nggak peduli orang lain. Yang penting gue. Contohnya Bapak Ibu. Satu teman saya. Waktu dia pergi jalan-jalan ke mall. Memang dari rumah dia udah mempersiapkan budget untuk beli baju buat anak-anaknya dia dan suaminya. Tapi saat mereka sampai di mall, mereka lihat-lihat cari-cari. Memang dia cari juga yang diskon. Tapi yang bermerek gitu kan. Dia udah tahu kurang lebih satu ini sekian ratus ribu. Karena dia anak Tuhan yang sungguh takut akan Tuhan. Dia berdoa Bapak Ibu. Tuhan, Engkau sudah memberkati saya dengan harta benda lewat pekerjaan saya yang berhasil. Saya mau nikmati Tuhan. Saya mau beli ini, beli itu.
Tapi Tuhan, saat saya melakukan ini, dia bilang, berbicara ya Tuhan. Boleh apa enggak saya beli? Apakah ini memuaskan hawa nafsu saya? Sehingga membuat saya berdosa. Berikan saya kepekaan. Benar singkat ceritanya Bapak Ibu. Benar. Waktu dia lagi milih-milih barang. Dia pilih yang mahal kan. Namanya orang berduit, dia pilih yang mahal. Tiba-tiba Tuhan bicara lewat hatinya. Jangan beli ini. Ini mahal. Beli aja yang di pojok sana. Dia lihat. Selisihnya sekian ratus Bapak Ibu. Terus dia bilang, Tuhan oke, saya beli yang ini. Budget saya segini loh. Saya mau cari lagi yang lain. Tapi Tuhan bicara lagi di hatinya. Beli barang ini. Nah buat apa Tuhan? Saya nggak butuh barang itu. Tapi kuat di hatinya beli. Waktu dia beli Bapak Ibu, singkat cerita. Tuhan suruh dia waktu pulang berikan kepada pembantunya. Asisten rumah tangganya Bapak Ibu. Waktu dia kasih. Asisten rumah tangganya itu menangis. Dan dia bilang, Ibu, kenapa Ibu begitu sayang sama saya? Mengapa Ibu begitu peduli sama saya? Akhirnya, singkat cerita, pembantunya itu bisa dia injilin. Sesudah sekian tahun kerja dengan dia, Bapak Ibu. Saat Natal, kita memaknainya dengan benar, bertindak dengan tepat. Sehingga Natal nggak jadi tragedi kematian banyak orang di sekeliling kita. Tapi menjadi satu momen yang membahagiakan banyak orang di sekeliling kita datang kepada kebenaran keselamatan dalam Yesus Kristus. Lewat apa yang kita lakukan hari-hari ini menyambut Natal, nanti perayaan Natal, dan segala macam Bapak Ibu. Jangan jadikan Natal ini sebuah tragedi kematian bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena mereka tidak menerima jaminan keselamatan. Next. Selanjutnya. Implikasinya bagi gereja. Apa itu gereja? Saya dan Bapak Ibu. Bukan berbicara hanya gedung tempat kita datang ibadah. Tetapi kita adalah tubuh Kristus. Gereja Tuhan. Ya. Natal ini, sekali lagi saya tegasin, kita beritakanlah tentang Yesus. Bukan hanya merayakan Bapak Ibu. Dengan pujian penyembahan yang wow. Dengan dramatika tentang Natal di gereja kita. Kita harus bisa mempraktekkan menjadi terang dan membawa damai. Kita harus bisa mempraktekkan mengasihi. Kita harus bisa mempraktekkan hadir di tengah-tengah mereka. Dan melayani mereka seperti Kristus melayani. Lanjut. Saat ini saya mau ngajak kita semua Bapak Ibu merefleksikan. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit. Mari kita tutup mata kita. Kita renungkan. Apa sesungguhnya arti Natal bagi pribadi Bapak Ibu? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan bagi orang lain di saat Natal ini? Sudahkah Bapak Ibu dan saya menjadikan Natal sebagai momen penginjilan? Mari kita renungkan 3 hal ini. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kita kepekaan. Tuhan akan menyadarkan kita. Tuhan akan menuntun kita. Apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita praktekkan di saat momen Natal ini. Kepedulian apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Yes Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan. Saya mau. Ya mau. Narakaya shikar arakaya takarakaya. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya tahu Bapak Ibu. Banyak di antara kita yang merasakan impresi di hatinya. Ya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan dan ikuti gerakan hati itu Bapak Ibu. Jangan keraskan hatimu. Karena lewat itulah Tuhan akan memakai kehidupan saya dan Bapak Ibu.
untuk membawa orang. Bukan hanya 1, 2, tapi banyak orang datang kepada Kristus. Next. Selanjutnya. Nanti Bapak Ibu, apapun yang Tuhan gerakkan di hati Bapak Ibu, buatlah VIP list. Siapa saja yang akan Bapak Ibu undang di saat momen ibadah Natal tahun ini. Kita ada ibadah Natal, beberapa ibadah Natal sesuai dengan areanya. Ya, berdoa mulai hari ini Bapak Ibu. Supaya Tuhan gerakkan hati mereka, lembutkan hati mereka. Untuk datang bersama kita. Ini secara tubuh kita undang mereka Bapak Ibu. Tadi secara pribadi, sekarang secara tubuh. Jangan kita datang, ya kan, tanpa punya beban, tanpa mengajak VIP list kita. Mungkin orang tua kita, saudara kita yang belum dalam Tuhan, tetangga kita, teman sekantor kita, dan segala macam. Dan jangan lupa Natal ini berbagi kesaksian hidup Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu telah terima dari Tuhan, saksikan. Karena ingat, saat orang happy, dia akan menerima segala sesuatu. Lakukan sesuatu yang berarti bagi orang-orang di sekitar saya dan Bapak Ibu. Saat momen Natal ini. Jangan lupa itu. Oke, next. Kesimpulan terakhir. Natal adalah kelahiran Yesus yang menjadi fondasi penginjilan saya dan Bapak Ibu. Penginjilan sesungguhnya adalah hasil dari perayaan Natal yang sejati. Natal dan penginjilan tidak dapat dipisahkan Bapak Ibu. Gereja, saya dan Bapak Ibu, dipanggil untuk meneruskan pelayanan Yesus. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua, mari kita sambut Natal dengan cara yang benar, dengan prinsip yang benar, dengan motivasi hati yang benar, sesuai dengan keteladanan yang Yesus telah berikan kepada saya dan Bapak Ibu. Mari kita rayakan Natal dengan hati yang bersyukur dan semangat penginjilan yang baru. Ya Bapak Ibu, selamat Natal, selamat menginjil. Tuhan Yesus memberkati.